Aku udah ini loh, udah dibersihin ya seminggu lalu, datang lagi. Jadi kalau mau disiram, aku siramnya isi air ke. Hai Sobat Anggrek, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini aku mau ngomongin ini nih. Kenapa ya anggrek bulanku ini ada sarang laba-labanya? Lihat deh. Tuh. Kelihatan nggak sih? Soalnya putih banget. Di sebelah sini. Tuh sebelah situ juga ada. Ini anggrek bulan, lihat. Hujan. Tipis banget sih sarang laba-labanya. Nah, ini udah sekitar 2 mingguan. Aku udah bersihin, dia datang lagi. Aduh, gelap ya, Bu. Abis hujan gimana? Tuh. Tapi aku nggak ngeliat ada laba-labanya, dan spider mites itu nggak bikin sarang. Nih sampai ke atas sebelah sini nih. Tuh. Nah, cara membersihkannya pakai cotton bud. Udah ada yang kuning lagi daunnya, ini kayaknya daun tuanya deh. Nah, ini cotton bud udah aku semprot alkohol ya. Alkohol 70% ya. Udah dibasahin. Bersihkan aja sarang laba-labanya, diputer-puter gitu. Bukan jamur, bukan, karena ini dia kering. Kalau jamuran itu beda lagi, aku tahu. Ini sarang laba-laba tuh. Nah, ini bunga spike yang kedua tahun 2021 ini. Ini anggrek bulan big lip ya, Phalaenopsis big lip. Cakep banget. Nah, ini ya spike kedua. Terus dari spike lama itu aku kopek, kasih pasta keki, dia jadi bunga lagi nih. Yang ini ya, yang ini batangnya. Nah, ini aduh udah 3 bulan lebih ini yang ku oles pasta keki, begitu aja. Ini sebelah sini. Nah, ini daun tuanya kayaknya yang udah kuning tuh, tapi nanti akan lepas sendiri. Tuh di bawahnya ada sarang laba-laba lagi ya. Nah, sampai ke atas itu, sampai ke atas sini. Nah, sejak ku terima November 2020 belum ku ganti media tanam, karena waktu ku terima itu dalam keadaan spike ya. Ini spike lagi, tapi kulihat baik-baik aja akarnya. Nah, ini dia perlu disiram karena akarnya udah abu-abu. Ini dia unik, kenceng banget ya, kenceng, tebel. Nah, ini ya ada apa name tagnya, tapi cuma ditulis Phalaenopsis ya. Tapi kalau di website online shopnya ditulis big leaf. Terus ada ini pemberitahuan infonya, penempatannya gimana, temperaturnya 18 sampai 25 derajat, penyiraman sekali seminggu ya, 14 hari sekali dipupuk. Setelah berbunga jangan dipotong semuanya spike bunganya, karena akan berbunga lagi, jadi separuhnya aja dipotong ya, gitu nih ya.
aku udah ini loh, udah dibersihin ya seminggu lalu, datang lagi. Jadi kalau mau disiram, aku siramnya isi air ke potnya ini, kan ini nggak ada bolongan ya, sekitar 5 menitan. Pakai POC, air cucian beras gitu, atau pupuk dari rebusan kulit bawang merah bawang putih. Habis itu ntar airnya dibuang, siramkan buat tanaman di luar ya. Terus balikin lagi ke tempatnya. Nah ini entah kenapa ini hama juga loh. Kalau nggak dibersihin itu sarang laba-labanya ya. Tapi aku nggak ngelihat ada di mana itu laba-labanya. Dan kalau spider mites itu pakai kertas putih ya. Kalau mau ngetes ada spider mites atau enggak, biasanya di bawah daun itu ya, pakai tisu atau kertas putih diusap. Tapi ini feelingku bukan spider mites kok. Diusap gini ya. Terus aku mesti buka kacamata karena deketin ke mata untuk ngelihat ada nggak bintik-bintik merah gitu. Kalau ada, nah berarti itu hama spider mites. Nah, bisa disemprot alkohol atau pakai air sabun, diusap pakai spons gitu ya. Ntar 3 hari kemudian dites lagi apakah bintik merahnya masih ada. Nggak ada, aku lihat nggak ada bintik merah. Iya, bukan spider mites. Bukan tungau yang merah itu, nggak ada. Nah ini bisa secara berkala 2 minggu sekali daun anggrek bulannya dilap ya. Soalnya kalau kering tuh, nah itu hama spider mite, kutu sisik, segala macam hama itu demen banget sama daun-daun anggrek yang kering. Nah ini kulihat nggak ada bintik-bintik merah, bukan spider mite. Bersihkan daun anggrek ya, bisa pakai air biasa ya. Jadi kain dibasahi, kemudian dilap daun anggreknya, atau aku nih pakai tisu basah. Nah tisu khusus anggrek juga ada, tisu basah khusus anggrek, tapi daripada beli-beli ya keluar duit lagi. Nah ini aku pakai tisu basah buat anak-anak tuh ya. Nah jadi dilap gitu. Dan kalau setelah dicek tadi pakai tisu yang kering kelihatan ada bintik-bintik merah, nah itu dilapnya nggak satu tisu dipakai buat semuanya, soalnya nanti hamanya akan nyebar gitu. Jadi satu-satu tisunya. Ini kayaknya kutu sisik deh tuh, liatin kan. Kalau udah lihat ada lengket-lengket ya, bening-bening lengket gitu, nah itu curiga deh ada kutu sisik, kutu perisai. Ini daun yang geradakan gini, ini karena sejak beli tuh ku taruh di jendela dapur, ini kan kamar tidurku. Nah itu kebentok-bentok, jadi trauma dia. Karena tempatnya terbatas ya, udahlah aku sodok-sodok gitu, paksain kena tembok, jadinya kena jendela. Ini gini. Nah dilap daun ya. Jadi supaya hama juga nggak hinggap di daun anggrek ya. Kalau dia kering banget hinggap. Nah tapi kalau lagi basah-basah begini ya, jangan kena sinar matahari langsung, ntar kena sunburn, gosong. Ini karena aku tinggal di 4 musim, jadi merawatnya indoor. Ya, dia dapat sinar matahari pagi di sini. Nah, pembungaan itu ntar kalau udah dingin. Tapi ini ya special case. Soalnya di Jerman nih tahun 2021 aneh gitu. Summer tapi apa ya, sering hujan, malah ada yang banjir itu sampai 170 orang meninggal gitu ya. Dingin jadinya ya, keluar deh spike anggrek bulan ini. Kalau udah 1,5 bulan sampai 2 bulan dapet suhu dingin gitu ya, suhu siang sama malam beda 5 derajat sampai 8 derajat, dia keluar bunganya. Itu kalau kalian tinggal di tempat dingin ya, pasti deh anggrek bulan rajin berbunga. Ntar tinggal bawahnya lagi. Nah itu deh. Nah ini baru ku siram tadi, ku kasih air gitu ya di pot ini, ku rendam, dan udah hijau akarnya deh. Udah seger tuh ya. Jadi kalau udah abu-abu, ntar seminggu lagi baru disiram lagi. Nah kalau yang di luar dia akar udara ya, bisa biar nggak keriput ya. Kalau mau bisa disemprot-semprot, tapi hati-hati kalau kena daun ntar kena matahari ya. Atau diinfus begini akar udaranya, masukin aja. Ini pakai air biasa, pakai air hujan, POC, jadi dia seger. Tuh, masuk deh. Ya 2 jaman atau seharian ya.
akar udaranya 1 deh. Oh iya benar 1.